Bismillahirrohmanirrohim. Al-halu bermula ini adalah bab menjelaskan hal. Al-halu wasfun fudlatun muntasibu mufi halin kafar dan adhabu. Al-halu bermula pengertian hal, wasfun adalah isim sifat, fudlatun yang lebihan, muntasibu yang terbaca nasob, mufi halin yang memberi pemahaman kondisi atau keadaan, kafar dan azhabu seperti lafaz fardan azhabu, maknanya fardan halnya sendirian, azhabu berangkat siapa saya. Hal ialah isim sifat yang berupa fudlah dan terbaca nasob serta memberi kefahaman keadaan seperti lafaz fardan azhabu. Ini pengertian hal ya. Jadi ada 4 poin untuk mendefinisikan hal. Pertama adalah wasfun, isim sifat. Isim sifat yang dimaksud dalam bab hal itu ada 5 macamnya. Yang pertama adalah isim fa'il, seperti contoh doribun, yang dimana artinya adalah orang yang memukul. Kemudian yang nomor 2 adalah sifat musyabbihat, seperti contoh hasanun, artinya adalah yang tampan. Perbedaan mendasar antara isim fa'il dengan sifat musyabbihat, kalau isim fa'il itu adalah sebuah sifat yang sifatnya temporer, artinya bertahan dalam waktu yang relatif pendek. Tapi kalau sifat musyabbihat, ini sebuah sifat yang maknanya berlaku dalam jangka waktu yang lama, seperti dalam contoh doribun yang memukul itu paling berapa detik. Sedangkan contoh sifat musyabbihat hasanun yang tampan, ini kan relatif lebih lama waktunya gitu. Kemudian yang nomor 3 adalah isim maf'ul, seperti contoh ma'mulun yang artinya adalah yang diharapkan. Kemudian yang nomor 4 adalah isim tafdil, seperti contoh akromu. Isim tafdil itu maksudnya adalah isim yang digunakan untuk membandingkan satu perkara dengan perkara yang lain. Seperti kalau seandainya kita ucapkan Zaidun akromu min amrin, Zaidun lebih mulia dibandingkan Amr. Berarti akromu yang merupakan isim tafdil ini berfungsi untuk membandingkan kemuliaan antara Zaid dengan Amr gitu. Kemudian yang terakhir adalah sigot mubalaghah. Kalau sigot mubalaghah ini adalah sebuah lafaz yang maknanya itu berlebihan, dilebih-lebihkan. Seperti contoh alamatun yang artinya adalah yang sangat cerdas. Kalau bentuk yang normalnya itu kan alimun, artinya yang cerdas. Tapi kalau bentuk sigot mubalaghahnya adalah alamatun, yang sangat cerdas gitu. Nah, itu sifat ya. Isim sifat yang dimaksud dalam bab hal itu macamnya ada 5 seperti yang tadi. Kemudian poin yang kedua adalah fudlah. Fudlah itu menjadi lawan kata dari umdah. Umdah itu adalah lafaz yang sifatnya pokok, yang meliputi fiil, fa'il, mubtada, dan khobar. Yang dimana umdah itu adalah lafaz yang harus ada gitu. Secara asal dia harus ada. Kalau fudlah berarti lafaz yang ya tidak umdah, yang ada atau tidak ada itu tidak berpengaruh untuk menentukan sebuah rangkaian ini kalam atau bukan. Itu fudlah ya, lebihan. Kemudian poin yang ketiga adalah muntasibun. Hal adalah lafaz yang terbaca nasob. Dan yang terakhir, hal adalah lafaz yang memberikan arti sebuah kondisi. Seperti dalam contoh azhabu fardan. Lafaz fardan ini berkedudukan menjadi hal. Pertama, dia itu isim sifat. Ya, sebab dia adalah isim sifat berupa sifat musyabbihat. Kedua, dia adalah fudlah. Dia adalah lafaz lebihan. Karena dia bukan fiil, bukan fa'il, bukan mubtada, bukan juga khobar. Dan nanti lafaz fardan ini ketika tidak ada, itu tidak berpengaruh terhadap kevalidan kalam. Artinya tetap
tanpa adanya fardan, ini tetap dinamakan kalam. Seperti halnya kita cuma ngomong adhabu, saya berangkat. Ini sudah bisa dikatakan kalam tanpa menyertakan fardan. Nah ya, berarti fardan itu adalah fudlah. Kemudian muntasibu, ya, fardan itu adalah i'rabnya nasab, tanda nasabnya fathah sebab dia isim mufrad. Dan yang terakhir, dia itu memberikan arti sebuah kondisi. Memberikan arti sebuah kondisi keberangkatan saya. Adhabu, berangkat siapa saya, fardan halnya sendirian. Kondisi saya berangkat adalah orang yang sendirian, gitu ya. Sehingga fardan ini sudah memenuhi kriteria untuk dinamakan sebagai hal. Wa kaunuhu muntakilan mustaqo yaglibu lakin laisa mustahaqo. Wa kaunuhu bermula adanya hal itu muntakilan, lafaz yang berubah-ubah maknanya, mustaqon yang mustaq atau dicetak dari masdar, itu yaglibu umum apa kaunuhu muntakilan mustaqo. Lakin laisa tetapi tidak ada apa kaunuhu muntakilan mustaqo, itu mustahaqo diharuskan. Hal berupa lafaz yang maknanya berubah-ubah dan berupa lafaz yang mustaq itu banyak terlaku. Namun itu bukanlah hal yang diharuskan. Maksudnya nanti hal ini ya kebanyakan berupa lafaz yang muntakilan, lafaz yang maknanya berubah-ubah. Seperti contoh Ja'a Zaidun Rokiban. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid, Rokiban halnya orang yang berkendara. Lafaz Rokiban yang berkedudukan sebagai hal adalah lafaz yang maknanya berubah-ubah. Artinya apa? Kedatangan Zaid dalam keadaan berkendara ini tidak selalu begitu. Tidak selalu dalam kondisi berkendara gitu kedatangan si Zaid. Kadang dia datang dengan jalan kaki dan seterusnya. Sehingga rokiban menjadi kondisi atau menjadi hal dari kedatangan Zaid adalah merupakan kondisi yang tidak menetap gitu ya. Dan ini umum terjadi atau banyak terlaku hal berupa lafaz yang maknanya tidak menetap atau maknanya berubah-ubah. Tapi terkadang juga hal berupa lafaz yang maknanya itu menetap, maknanya tidak berubah-ubah. Seperti dalam contoh da'autullaha sami'an. Da'autu berdoa siapa aku, Allah kepada Allah, sami'an halnya yang maha mendengar. Lafaz sami'an berkedudukan menjadi hal dan dia adalah lafaz yang maknanya menetap, tidak berubah-ubah. Karena sami'an ini menjadi sebuah kondisi dari Allah. Ya, kondisinya Allah itu pasti selalu maha mendengar. Tidak mungkin kondisinya Allah itu tuli gitu ya. Sehingga sami'an ini adalah lafaz yang maknanya menetap, yang maknanya tidak berubah-ubah. Tapi hal berupa lafaz yang maknanya tidak berubah-ubah ini jarang terjadi. Yang sering terjadi adalah hal yang lafaz yang maknanya berubah-ubah. Seperti dalam contoh pertama Ja'a Zaidun Rokiban. Itu maksud dari wa kaunuhu muntakilan. Kemudian hal juga sering berupa lafaz yang mustaq. Mustaq itu lafaz yang tercetak dari masdar, lafaz yang terbuat dari masdar. Ini mencakup isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabihat, isim tafdil, dan sigot mubalaghah. Gitu ya. Mustaq dalam bab hal adalah isim sifat yang mencakup isim fa'il, sifat musyabihat, isim maf'ul, isim tafdil, dan sigot mubalaghah. Seperti dalam dua contoh yang tadi, Ja'a Zaidun Rokiban. Rokiban itu adalah isim fa'il. Isim fa'il itu tercetak atau terbuat dari masdar, atau kita bahasakan dengan nama mustaq. Begitu juga lafaz sami'an, da'autullaha sami'an. Sami'an ini adalah sifat musyabihat yang dimana dia tercetak dari masdar berupa lafaz sam'un.
gitu ya. Ini yang umum terjadi. Hal berupa lafaz yang maknanya berubah-ubah dan lafaz yang mustaq, gitu ya. Tapi nanti ya terkadang hal itu bukan berupa lafaz yang maknanya berubah-ubah, tapi lafaz yang menetap, seperti dalam contoh da'autullaha sami'an. Atau terkadang juga hal itu bukan merupakan lafaz yang mustaq, yang akan diterangkan dalam nazom yang di bawahnya. Wa yaksurul jumudu fi si'rin wa fi mubdi ta'awulin bila takallufi. Wa yaksuru, dan banyak apa al jumudu isim jamid, fi si'rin dalam ukuran, wa fi mubdi ta'awulin dan dalam lafaz yang menampakkan takwil, bila takallufin dengan tanpa memaksakan. Banyak terdapat hal berupa isim jamid untuk takaran dan untuk lafaz yang menampakkan takwilan tanpa memaksakan. Kabi'hu muddan bikadzaya dan biyad wa karro zaidun asadan kai ka asad. Seperti contoh bi'hu muddan sampai akhir, maknanya bi'hu juallah siapa kamu terhadap beras, muddan halnya 1 mud, bikaza dengan harga sekian, yadan biadin halnya yang saling meluluskan transaksi, wakarro dan menyerang siapa Zaidun Zaid, asadan halnya yang seperti macan, aika asid aika asadin yakni seperti macan. Nah ini hal berupa isim yang bukan mustaq ya, atau nama lain dari isim yang bukan mustaq itu adalah isim jamid. Nah isim jamid ini terkadang menjadi hal, padahal seperti nazom yang di atasnya bahwa secara umum kebanyakan hal itu berupa isim mustaq, tapi terkadang berupa isim jamid. Nah ketika isim jamid menjadi hal, maka yang paling sering terjadi adalah ketika isim jamid itu menunjukkan mana ukuran, atau dalam lafaz yang menampakkan sebuah takwil gitu. Ada 2 ya, isim jamid sering digunakan menjadi hal. Pertama dalam menunjukkan ukuran, yang kedua ketika menampakkan sebuah takwil. Untuk yang menunjukkan makna ukuran itu seperti dalam contoh bi'hu muddan bidirhamin. Bi'hu juallah siapa kamu terhadap beras, muddan halnya 1 mud, bidirhamin dengan harga 1 dirham. Lafaz muddan ini adalah isim jamid sebab dia bukan berupa isim sifat gitu. Nah muddan sendiri ini menjadi hal dengan nanti muddan ini ditakwil menjadi mus'iron kulamuddin, yang artinya mus'iron halnya yang mengukur kulamuddin terhadap tiap-tiap mud, gitu ya. Jadi yang hakikatnya menjadi hal itu adalah lafaz mus'iron, yang dimana mus'iron ini adalah isim fa'il, yang isim fa'il itu ya mustaq gitu. Atau ketika si isim jamid ini merupakan lafaz yang menampakkan sebuah takwil, artinya mudah untuk ditakwil, seperti dalam contoh bi'hu yadan biadin. Bi'hu juallah siapa kamu terhadap beras, yadan biadin halnya yang saling meneruskan atau halnya yang saling meluluskan transaksi. Lafaz yadan biadin ini adalah isim jamid, tapi dia menjadi hal. Dan ini boleh karena dia ditakwil menjadi lafaz munajizatan, yang dimana munajizatan ini merupakan isim sifat, tepatnya adalah isim fa'il. Atau contoh yang lain seperti karro zaidun asadan. Karro menyerang siapa Zaidun Zaid, asadan halnya yang menyerupakan terhadap macan. Lafaz asadan ini adalah isim jamid, tapi dia ditakwil menjadi
isim yang mustaq. Takwilannya apa? Musybihan gitu. Musybihan al-asada, yang dimana musybihan ini merupakan isim sifat, tepatnya adalah isim fa'il gitu ya. Jadi nazom yang sebelumnya itu menjelaskan hal itu kebanyakan berupa lafaz yang maknanya berubah-ubah dan kebanyakan berupa lafaz yang mustaq. Tapi terkadang hal itu berupa isim jamid. Nah, ketika hal ini berupa isim jamid, maka yang sering terjadi adalah ketika isim jamid ini menunjukkan makna ukuran, seperti contoh bi humuddan, bidirhamin, atau ketika isim jamid ini mudah untuk ditakwil, seperti contoh bihu yadan biadin atau karro zaidun asadan. Dan tetap nanti semua hal yang menjadi isim jamid nanti wajib kita takwil menjadi mustaq, begitu. Walhalu in urrifa lafzun fa'takid tankirohu maknan kawahdakaj tahid. Walhalu bermula hal, itu in urrifa jika dimakrifatkan apa hal lafzun secara lafaznya, fa'takid maka yakinilah siapa kamu, tankirohu terhadap nakirohnya hal, maknan secara makna, kawahdakaj tahid seperti lafaz wahdakaj tahid, maknanya wahdaka halnya yang sendirian, ijtahid bersungguh-sungguhlah siapa kamu. Apabila hal dimakrifatkan secara lafaz, maka yakinilah kenakirohannya dalam segi makna, seperti contoh ijtahid wahdaka. Nah, ada sebuah ketentuan hal itu harus berupa isim nakiroh ya. Hal itu harus berupa isim nakiroh. Kalau seandainya dalam kitab syarah, kenapa harus berupa isim nakiroh? Untuk membedakan hal dengan naat. Sebab sohibul hal ini sering berupa isim makrifat, begitu. Sehingga halnya harus berupa nakiroh. Kalau seandainya halnya berupa makrifat, otomatis ini akan ada kesamaan dengan naat, gitu. Nah, kalau seandainya kita temukan hal berupa isim makrifat, maka kita harus takwil menjadi isim nakiroh. Kita harus ubah menjadi isim nakiroh, tentunya secara makna ya. Seperti dalam contoh ijtahid wahdaka. Ijtahid bersungguh-sungguhlah siapa kamu, wahdaka halnya orang yang sendirian. Wahdaka ini berkedudukan sebagai hal dan dia termasuk isim ma'rifat. Kenapa? Karena wahda ini diidofahkan pada ka yang notabene adalah isim domir. Semua isim nakiroh yakni lafaz wahda contohnya yang diidofahkan pada isim ma'rifat, maka nanti dia menjadi ma'rifat. Berarti wahdaka ini menjadi ma'rifat kan? Nah, nanti wahdaka kita takwil menjadi isim nakiroh, sehingga takwilannya adalah munfaridan, yang dimana munfaridan ini isim nakiroh, gitu. Kemudian yang terakhir, wa masdarun munakkarun halan yaqo bikas rotin kabal tatan zaidun tola. Wa masdarun bermula masdar, munakkarun yang dinakirohkan, itu yaqo terjadi apa masdarun munakkarun halan, halnya menjadi hal, bikas rotin dengan banyak, kabal tatan seperti contoh bagdatan zaidun tola, maknanya bagdatan halnya yang mendadak, zaidun bermula zaid, itu tola'a muncul siapa zaid. Masdar yang dinakirohkan sebagai hal itu banyak terjadi, seperti lafad zaidun tola'a bagdatan. Nah, ini lebih ke penggabungan antara teori yang sebelumnya ya, bahwa kebanyakan hal itu berupa isim mustaq. Isim mustaq itu adalah isim sifat yang terdiri dari isim fa'il, sifat musyabihat, isim maf'ul, isim tafdil, dan sigot mubalaghah. Tapi terkadang dia bukan berupa isim mustaq, yakni berupa isim jamid. Di antara isim jamid adalah masdar, gitu. Nah, masdar
ini sering menjadi hal, gitu. Nah, seperti dalam contoh Zaidun tola'a bagtatan. Lafaz bagtatan ini merupakan masdar yang nakiroh. Nah, ketentuannya yang namanya hal itu ya secara umum harus berupa isim mustaq. Kalau bukan berupa isim mustaq, berarti harus ditakwil menjadi isim mustaq. Nah, bagtatan ini adalah masdar, dia bukan isim mustaq, maka dia harus ditakwil menjadi isim mustaq. Takwilannya bagtatan itu apa? Bagitan, yang dimana bagitan ini adalah isim mustaq, tepatnya isim fa'il. Zaidun bermula Zaid, itu tola'a, tampak atau muncul siapa Zaid? Bagitan, halnya orang yang mendadak, gitu ya. Intinya kalau seandainya ada hal yang bukan berupa isim mustaq, maka nanti harus ditakwil menjadi isim mustaq. Kalau dalam nazom ini wa masdarul munakarun, ya berarti ketika ada hal berupa masdar, maka masdar itu harus ditakwil menjadi isim mustaq.